Desa Kecamatan Banyuwangi. Kearifan lokal dengan sawah dan anak. Bapak Ibu guru hebat SMJ 2 Pakis yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah dan terima kasih yang sebesar-besarnya karena pada pagi menjelang siang ini jenengan bisa menyempatkan diri untuk mengikuti serangkaian kegiatan diseminasi calon guru penggerak tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Harapan saya selaku pimpinan di sekolah ini bahwasanya apa yang telah dimiliki oleh calon guru penggerak khususnya Bu Fira di sini bisa sepenuhnya ditularkan kepada rekan-rekan sejawat di sekolah ini sehingga bisa memberi influence, mempengaruhi akan disampaikan oleh Bu Fira. Harapan saya kepada rekan-rekan semuanya, saya mohon jenengan bisa hadir sepenuhnya. Maksudnya hadir sepenuhnya di sini tidak hanya raganya yang ada di sini, tetapi hati dan pikiran juga ada di sini. Jangan raganya ada di sini, tetapi hatinya di rumah atau di mana-mana, gitu ya. Sehingga jenengan semua bisa fokus menyerap ilmu yang akan disampaikan oleh Bu Fira. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan. Di sini kita akan belajar dan sharing bersama mengenai implementasi budaya positif yang telah saya lakukan selama 3 bulan terakhir ini, di mana implementasi ini saya terapkan pada anak-anak didik saya. Semoga dengan paparan yang saya berikan melalui video dan pemaparan materi ini bisa tersampaikan dan mungkin bisa menjadi 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila, profilnya anak Indonesia. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu guru. Di sini apa sih budaya positif itu? Nah, coba diperhatikan Bapak Ibu, budaya positif itu adalah perwujudan nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang kritis, pribadi-pribadi yang berkarakter dan juga bertanggung jawab, berpikir kritis, mempunyai karakter kepribadian dan juga bertanggung jawab pada tugas yang mereka miliki sebagai seorang pelajar. Yang diterapkan pada saat kita masuk di kelas, bisa dengan salim anak-anak ya, atau dengan cara seperti ini saya praktekkan. Seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol. Menurut mengontrol saya, hanya diri saya yang bisa mengontrol saya sendiri, ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain pada stimulus respon. Nah, Bapak Ibu, pada budaya positif itu ada namanya disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dalam pembentukan kepercayaan diri hingga melatih anak berpikir logis, bertanggung jawab dan dapat mengembangkan perilaku positif di masa yang akan datang. Jadi anak di sini diberikan bimbingan untuk melakukan
dirinya, ya. Adalah sifat-sifat positif manusia yang ingin dicapai setiap individu. Ada dalam dirinya yang bisa dimunculkan. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai, yang biasanya dalam garis besar kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yang meliputi tadi kita sudah nyanyikan. Apa saja, Bu Dini? Beriman, bertakwa kepada Tuhan. Bu Rina? Berakhlak mulia. Pak Aris? Mandiri. Bu Nia? Bernalar kritis. Pak Bin? Berkebinekaan global. Bu Yanti? Gotong royong dan kreatif. Itulah kita ketahui ada namanya teori motivasi di sini. Jadi selain kita memberikan nilai-nilai kebajikan yang ada itu, kemudian ada teori semangat untuk anak-anak yang bisa kita sampaikan. Di sini manusia itu melakukan suatu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Di mana Diane Gayson menyatakan hal terjadi apabila saya tidak melakukannya. Bagaimana sebenarnya mereka itu sedang menghindari suatu permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh secara fisik, dan hal ini dapat mereka lakukan untuk sebuah tindakan tersebut. Kemudian teori motivasi untuk mendapatkan ini, mereka dapat melakukan tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang tinggi, di mana barang seperti apa apabila saya melakukannya. Kemudian nilai-nilai yang mereka yakini itu akan dikembangkan pada kesadaran diri mereka. Jadi motivasi berperilaku itu bersifat internal yang berasal dari keyakinannya dirinya. Di Indonesia yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi merdeka itu tidak hanya diperintah, melainkan kita, diri kita juga mahir atau cakap untuk memerintah diri sendiri. Harus bisa, saya harus bangkit. Itu juga harus kita tanamkan kepada anak-anak didik kita, Bapak Ibu, sesuai dengan menuntun peran kita sebagai seorang guru. Penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Nah, dihukum oleh penghargaan, biasanya penghargaan itu menyebabkan menurunnya kualitas si anak. Kemudian dapat mematikan kreativitasnya. Dan yang ketiga, dapat mengurangi motivasi intrinsik. Jadi motivasi dalam dirinya, Bapak Ibu. Bukan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan itu dalam jangka waktu yang pendek. Jadi misalkan si A berbuat seperti ini, tujuannya apa? Saya harus bisa merubah ini, termasuk jangka pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi kepada anak didik kita, maka dianya akan bergantung pada penghargaan yang kita berikan. Saya menyadari kita itu melakukan sesuatu yang baik. Jadi penghargaan yang tidak efektif ini, yang terhancur ini merupakan penghargaan yang diinginkan, Bapak Ibu. Jika saya mengharap suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa, tidak akan besar keras sebelumnya. Jadi penghargaan tidak efektif ini menimbulkan terkadang anak-anak itu ya aras-arasan, karena yang pertama yang mereka lakukan tidak mendapat berharap, terlalu berharap, akhirnya untuk kedepannya nah ya wis bukan nggak menang maneh, seperti itu ya. Penghargaan merusak hubungan tadi. Si A mendapatkan penghargaan dari juara 1, juara 2, penghargaan ini karena persaingan di kelas. Kalau persaingan yang dijempolkan itu persaingan yang sehat,
tidak masalah. Namun kalau persaingan yang diciptakan itu artinya persaingan yang merusak hubungan, itu yang menjadi sebuah masalah di dalam kelas ya. Atau kelompok atas kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukan melalui prosedur keadilan. Sedangkan konsekuensi adalah akibat dari suatu perbuatan yang telah dilakukan, berfokus pada pilihan lain dan tanggung jawab ataupun perilaku. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Tetot. Centing sudah ya. Kita lihat. Tadi mencatat 100 kali dalam bukunya, termasuk hukuman, betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, hukuman. Menggantikan kertas tugas ya Bapak Ibu. Kalau konsekuensi lebih ringan apa yang telah mereka lakukan, imbasnya diberikan sebuah perbuatan ya, yang nantinya dampaknya itu bisa merubah untuk lebih baik. Jangan tugas, suruh lari. Akhirnya akibatnya apa? Mesti dimohon lari. Dan akibatnya bisa memberikan fisiknya itu bisa sakit atau capek. Kemudian dia akan membenci kedisiplinan yang lain. Tapi kalau konsekuensi misalkan tadi anak datang tidak hadir kalau terlambat dalam pelajaran matematika sehingga dia disuruh lari 2 kali, tidak banyak kali ya. Itu termasuk dalam menumbuhkan disiplin agar dirinya bisa lebih baik. Itu namanya konsekuensi Bapak Ibu. Atau tujuan mulia untuk memperbaiki dirinya dan bisa diterima oleh kelompoknya, dan itu juga bisa memberikan perlakuan yang baik yang diberikan kepada orang lain. Jadi ditampakkan ini saya sudah berubah Bu. Jadi kita secara kontinu juga harus meninjau kembali, bukan paksaan kamu harus begini ya. Misalkan dia salah, kemudian si gurunya bilang itu salah, kamu harusnya jadi kayak gini, nggak boleh kayak gitu. Bukan seperti itu. Jadi kita menawarkan, andaikan kamu berbuat seperti itu, kemudian kedepannya kamu itu bagaimana, seperti ya. Jadi tidak harus menjudge dia, kamu sudah berbuat salah, terus kamu tuh harusnya seperti ini, itu salah, ya. Kebutuhan dasar yang harus kita tahu dari diri si Diki ini, atau mungkin si Diki kebutuhan dasarnya yang pertama ingin berikan perhatian. Gurunya menerangkan Diki ini dipraktek jadi dia keluar masuk, ya kan? Ada seperti itu ya. Melihat kebutuhan dasar, kita lihat kepada anaknya dulu bisa memecahkan apa tidak. Kemudian kita tuntun bukan karena pasangan harus begini, tapi sebuah tawaran tadi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi setelah melakukan kesalahan, mereka karena dikucilkan itu tadi, kita bisa mengembalikan murid tadi untuk bergaul kembali kepada teman-teman. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalani keyakinannya ini daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan, maksud dan tujuannya. Kenapa ada kata-kata ini? Ya. Kemudian murid-murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan tanpa nilai-nilai kebajikan. Mereka aturan yang perlu disepakati. Nah, di sini
Hal yang pertama itu yang kita lakukan, kita buat peraturan. Apa saja, misalkan setiap anak memberikan pendapat, si A memberikan pendapat, ditulis pada post-it-nya, kertas post-it yang berwarna-warni itu Bu, kemudian ditulis, anak-anak menulis di sana dan nanti ditempelkan di dinding. Kita kasih kertas plano Bapak Ibu. Setelah ditempelkan baru kita bahas bersama. Kalau sudah dibahas bersama, jadilah sebuah poster nantinya. Posternya untuk apa Bu? Ditempelkan di dinding. Dan itu setiap kali anak melanggar atau tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya, kita bisa memberikan itu loh keyakinan kelas yang sudah kamu buat. Kenapa kok bisa dilanggar? Disiplin boleh. Lain itu hadir tepat waktu di saat pembelajaran dimulai. Komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Termasuk apa itu? Keyakinan kelas? Dilarang melakukan kekerasan. Kasih, menghormati, saling kasih sayang boleh ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, disiplin. 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Menurut Desen mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau penerapan disiplin di kelas. Apakah berpusat pada murid? Apakah memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Desen seperti itu? Ya. Iya jelas. Kemudian ada posisi teman Bapak Ibu. Nah, ciri dari posisi teman ini nada suaranya itu ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya itu dekat dengan murid, mata dan senyumnya itu sayu dan maksudnya buat rasa bersalah. Ada posisi pemantau. Nah, suaranya itu ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, matanya itu ya humble ya. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Dan posisi yang ketiga adalah posisi manajer Bapak Ibu. Kita ini sebagai pemimpin pembelajar. Di dalam kelas kita ini adalah seorang manajer kelas terhadap anak-anak didik Bapak Ibu. Di mana ciri-ciri posisi manajer itu? Yang pertama, suaranya itu tulus. Kemudian bahasa tubuhnya tidak kaku. Apa peraturannya? Kamu paham kan peraturan yang ada di kelas untuk memantau. Sedangkan posisi manajer, apa yang telah kamu lakukan dan bagaimana cara kamu bisa memperbaiki kesalahan ini dan tidak mengulangi lagi. Jadi kita berikan suatu tawaran mau melaksanakan segitiga restitusi ini. Itu adalah hal yang sangat mempermudah tindakan kelas kita Bapak Ibu. Jadi kita nggak ngoyo, ngamuk-ngamuk, kemudian kamu ini harus bagaimana? Akhirnya membuat kita sakit. Duh, aku kagak dihargai jadi guru, kan kebanyakan gitu ya. Duh, hari itu karirnya sampai gergetan dibawa. Akhirnya kita mikir, dong juga sakit hati ya dibawa ke rumah. Nah, kalau kita menggunakan segitiga restitusi, itu dampaknya paling baik Bapak Ibu. Kita menjalankan peran guru kita itu menjadi lebih enteng, lebih mudah. Nah, bagaimana cara melakukan langkah-langkah segitiga restitusi ini? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kalau kamu melakukan kesalahan, harusnya kamu bagaimana? Itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan di sini. Biasanya guru berkata yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna tadi ya. Kemudian Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini.
Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari kamu itu salah apa benar. Yang penting kamu bisa menyelesaikan masalah yang kamu hadapi ini. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, adakah sikap baikmu untuk merubah diri kamu sendiri? Yang kedua, validasi kebutuhan Bapak Ibu. Guru itu bisa berkata, kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Apa yang kamu lakukan agar orang lain bisa melihat kamu itu lebih baik boleh. Maukah kamu belajar cara itu mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul jika ada teman yang bertengkar? Apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik untuk besok hari? Seperti itu. Kemudian pada pemaparan yang ketiga untuk segitiga restitusi, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Bahkan adalah satu, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan literasi hari ini di perpustakaan? Ini kegiatan literasi awal pembelajaran di hari Selasa. Jadi di sini anak-anak memilih dan membaca buku di perpustakaan pada hari Selasa, dan juga tiket untuk membersihkan perpustakaan. Anak harus mempresentasikan apa yang mereka baca di perpustakaan. Ini kegiatannya sampai ada yang glosor Bapak Ibu. Kemudian kesimpulan dan dibacakan. Tapi dia bisa baca. Kebetulan belum saya masukkan. Dalam kreatif pembuatan alat peraga edukatif sederhana Bapak Ibu. Pembuatan mobil mekanik dari tenaga balon. Bagaimana membuat mobil mekanik dengan dorongan kipan balon? Lebih jelas ya? Let's go. Kita simak paparan berikut ini. Ini adalah sebuah alat yang tidak biasa anak-anak kelas 4 untuk menggunakan. Ada solder, kemudian lem tembak, gunting, balon, botol aqua bekas, ya, dan aliran listrik tentunya. Jadi mereka mensolder Bapak Ibu. Ini antusiasnya anak-anak itu sangat senang sekali karena mereka tidak pernah melakukan proyek kelas seperti ini. Ternyata mereka terampil juga untuk membuat sebuah proyek yang nantinya anak-anak bisa dimainkan bersama. Di sini dapat kita lihat bahwa ada sikap inovatif anak-anak dan kreatif. Itu contoh penerapan pada budaya positif. Kalau yang ini yang ada di dalam kelas, keterampilan untuk melihat atau mencatat tentang berat. Alhamdulillah kolaborasi antara siswa dan wali murid
sudah kami dapatkan dalam pembelajaran ini. Di sini dapat kita ambil nilai kebajikannya itu kolaboratif, tanggung jawab, mandiri, dan kewirausahaan ya tentunya berwawasan global. Sip, Irfan. Kemudian ini pembelajaran di luar kelas juga. Seperti itu pembelajaran yang sederhana Bapak Ibu di lingkungan halaman sekolah, mencari bagian-bagian tumbuhan yang langsung saya ajak anak-anak untuk mengambil tumbuhan dan mengamati. Dan yang di sebelahnya terjun langsung dalam sawah, ketika ke sawah dan mereka antusias. Kita tidak mengeluarkan biaya Bapak Ibu. Yang kami lakukan dengan guru, berkolaborasi dengan guru kelas 5, tentunya juga berkolaborasi dengan wali murid kelas 5 untuk memberikan lahannya bercocok tanam padi ya di sawah beserta benihnya yang diberikan kepada kita. Jadi tanpa sepersen pun kita tidak memungut biaya ya Bu Dina. Pembelajaran di luar kelas ini mengambil media yang sangat membuat sebuah senapan ya Bapak Ibu. Mungkin dulu Bapak pernah main seperti ini. Nah inilah yang saya wujudkan agar mereka tahu permainan tradisional apa yang harus kita kerjakan. Kemudian ada keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelasnya itu dibuat bersama untuk dilaksanakan sebaik-baiknya oleh murid tentunya. Sudah ada di kertas pano hasilnya. Nah, seperti itu. Nanti kalau di awal semester, nanti di tahun ajaran baru, mudah-mudahan Ibu bisa menerapkan, Bapak dan Ibu kelas menerapkan untuk membuat keyakinan kelas ya, peraturan-peraturan kelas yang dijadikan sebagai keyakinan kelas bersama. Dan yang ini adalah segitiga restitusi tadi, menyelesaikan sebuah masalah. Jadi setiap kelas itu pasti ada masalah yang ditimbulkan dari anak didik kita Bapak Ibu. Tidak hanya satu, bahkan beragam. Nah, bagaimana cara kita mengatasi seperti itu? Kita ajak anak-anak dengan mencari berpikiran positif, berpikir kritis, dan dengan cara memonitoring mereka seperti ini. Di sini juga bermain bola di dalam kelas. Dan si Vika saat mau makan bekalnya dihantam oleh lemparan bolanya juga. Akhirnya mereka bertengkar Bapak Ibu, sehingga membuat si Afika menangis. Bagaimana solusinya? Untuk solusinya, pada saat jam di luar pelajaran, saya memanggilnya, melihat kondisi si juga yang begitu geram, sungguh wong Jawa biangkel, akhirnya seperti ini. Dan saya memberikan menggunakan segitiga restitusi supaya si anak ini bisa mencari.
Ibu, pernah kita lihat, kita bisa seorang guru juga menjadi konseling ya, guru BK termasuk ya di sini. Wali kelas di sekolah dasar itu selain berperan sebagai pendidik juga sebagai guru konseling ya. Jadi kita bisa dan harus mampu dalam menuntun anak untuk bisa menyelesaikan masalah yang mereka timbulkan, yang melanggar kebajikan kelas atau kesepakatan kelas yang mereka buat. Bukan untuk menghukum atau memberikan paksaan. Kemudian saya juga melakukan ice breaking, jadi kita merefresh kegiatan anak di sini pada saat si anak mulai galau dalam pembelajaran. Waktu-waktu yang mengkhawatirkan yaitu di jam-jam 11 mau pulang ya begini, biasanya tuh anak-anak sudah lesu. Nyanyian ini bisa kita buat sendiri Bapak Ibu dengan mencocokkan atau menyesuaikan materi yang akan kita berikan. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan seperti ini. Dan yang kedua, SPC sebenarnya juga banyak, cuman yang saya tampilkan hanya ini. Kita lakukan bersama ya, ice breaking tepuk jari. Pemaparan implementasi budaya positif yang pernah saya terapkan di dalam kelas maupun di luar kelas untuk anak-anak didik saya yaitu kelas 4. Saya harap dengan adanya budaya positif ini, kebiasaan-kebiasaan positif yang dilakukan, yang kita terapkan untuk anak-anak bisa menjadi sebuah kebiasaan yang terus kita terapkan. Jadi jangan pernah bosan. Apakah hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, ini kita kembangkan demi kemajuan ekosistem sekolah kita, Bapak Ibu. Tidak hanya kita melihat anak itu sebagai acuan atau sebagai pendobrak untuk pendidikan, melainkan carilah anak-anak itu menjadi sebuah lahan yang harus kita aliri, seperti sungai ya, atau padi yang kita semai. Kalau kita menyemainya dengan pupuk yang baik, dengan aturan yang baik, insya Allah padi akan tumbuh hijau, tumbuh subur. Jadi kita sebagai guru harus menuntun mereka menjadi pribadi yang berkarakter sesuai dengan kodrat alam mereka, yaitu bermain dengan semua. Mungkin itu Bapak Ibu, barangkali ada kesalahan atau salah saya mohon maaf. Tidak ada kata yang lebih penting dari dukungan Bapak Ibu semuanya.
carilah kelebihan dari murid-murid panjenengan, bukan menjudgment atau melihat kekurangannya Bapak Ibu. Carilah kelebihan agar bisa dibuktikan, dikuatkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Mardiana, guru kelas 6 SD Negeri 2 Pakis, Kecamatan Banyuwangi. Saya teman sejawat dari Ibu Dwi Oktavira. Setelah saya mencermati kegiatan Bu Fira selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak, banyak sekali perubahan yang terjadi pada murid-murid. Di antaranya, murid-murid lebih disiplin, lebih giat belajar, dan bertanggung jawab. Hal itu karena Bu Fira bersama murid-muridnya melakukan nilai-nilai kebajikan yang telah mereka sepakati. Sehingga budaya positif tercipta. Pada akhirnya bisa mewujudkan budaya positif di sekolah. Saya sangat terinspirasi dengan upaya perubahan positif yang Bu Fira lakukan. Ini merupakan paradigma baru dalam bidang pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urbi Afrika Khairunisa, murid kelas 4 SDN 2 Pakis. Selama ini Bu Fira telah mengajarkan nilai-nilai kebajikan. Saya bersama teman-teman serta Bu Fira di kelas telah membuat kesepakatan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Saya merasa senang membuat kesepakatan kelas ini karena saya dan teman-teman bisa belajar dengan nyaman, aman, dan tentunya bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.